kesalahan itu. Bismillah, bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman? Iya, tumbuhkan keimanan tadi yang kita bicarakan. Antum harus mulai mengkaji keimanan. Oke, kita beribadah. Ibadah ini adalah buah dari keimanan. Kalau imannya nggak kuat, antum kena fitnah sedikit, amruk. Jika kita orang itu imannya kokoh, apapun yang terjadi. Antum lihat Nabi Yusuf alaihissalam digodain sama perempuan, selamat dari godaan itu. Maka pelajari tentang keimanan. Nasihat anak, kaji juz amma. Juz amma mohon dikaji, diperdalam. Setiap musim kalau bisa beli tafsir lah jamaah. Ada tafsir juz amma karya Ibnu Katsir. Beli itu, ada juz ya 3 juz terakhir. Ibnu Katsir termasuk tafsir ringkasan ini jamaah. Insya Allah bagus untuk dibaca. Paling tidak apa yang antum baca ketika sholat antum tahu artinya, antum faham maknanya. Jangan sampai antum 60 tahun membaca idza jaa nasrullahi wal fath, ditanya apa artinya, wallahu a'lam. Tolong, itu menjadi sarana untuk membentengi kita dari fitnah akhir zaman ini jamaah. Kemudian jangan menunda-nunda amalan. Apa yang kita pelajarin hari ini, apa yang antum dengar nasihat, kerjakan. Karena kata Nabi SAW, badiru bil a'mal, kalian segera beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Itu disuruh beramal sebelum datangnya fitnah. Kita ini sekarang sudah berada dalam fitnah, maka semakin harus kita beramal. Yusbihur rajulu mu'minan, nanti kalau fitnah itu datang, paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Motor dia dunia. Maka tolong apa yang dinasihatkan segera diamalin. Bagaimana cara menasehati sohib yang selalu menyakitin ibunya yang sudah tua? Ajak ke kuburan. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan keimanan dengan hari akhir itu adalah ziarah kubur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuru, sekarang kalian kunjungi itu kuburan itu. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ini salah satu cara menghidupkan motor di diri sohib antum. Antum sampaikan, antum mau sampai kapan seperti ini? Semua akan mati, semua akan meninggalkan dunia. Dan kita tahu ibu kita, orang tua kita itu pintu surga yang paling indah gitu. Dan kalau bicara dunia, ya orang yang berbakti sama orang tua, insya Allah rizkinya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau kepingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, berbakti sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi jamaah. Tapi kayaknya udah terakhir jamaah. Jam 6 udah. 3 menit lagi. Ustaz, doakan saya supaya istiqomah. Semoga semuanya dikasih istiqomah dan husnul khatimah. Selama ini saya sholat seperti yang dulu diajarkan orang tua dan guru. Sekarang saya ikutan taklim pengajian. Sholat saya katanya tidak seperti sholat yang diajarkan Nabi SAW. Tapi yang saya pahami selama ini saya sebagian besar ikut madhab Syafi'i. Untuk ikutan berubah tapi hati saya tidak serg. Terus sholat saya selama ini gimana Ustaz? Apa boleh dalam sholat kita campur-campur? Ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki atau madhab Hambali? Jazakallahu khairan. Baik jamaah, bicara sholat ini ada yang rukun,
Kalau ditinggalkan sholat antum tidak sah. Sholat itu ada yang wajib. Yang wajib ini kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah. Tapi kalau lupa nggak apa-apa, tinggal ditambal dengan sujud sahwi. Sholat ini ada yang sunnah. Maka kalau bicara madhab, biasanya di madhab itu disebutkan, kalau bicara madhab Syafi'i, kita bicara yang pertama syurutus sholah, syaratnya sholat, menghadap kiblat ya, menutup aurat, bersuci. Kemudian nanti akan bicara tentang arkanus sholah, rukun-rukunnya sholat. Kemudian akan bicara tentang wajibnya sholat, sunnahnya sholat. Baik, itu yang kita pelajari. Kemudian seorang muslim itu ilmunya bertambah. Yang sudah antum kerjakan selama ini alhamdulillah. Semoga sholat antum sah, karena sudah memenuhi syarat, rukun, dan wajib. Apalagi kalau antum sunnah-sunnahnya sudah antum kerjakan. Seperti membaca surat. Kalau imam umpamanya sholat maghrib, baca waladhdallin amin, tahu-tahu imamnya ruku, sah nggak sholatnya jemaah? Sah. Antum jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sah sholatnya itu jemaah. Tapi kan kita ingin sempurna. Disinilah yang kita bicarakan. Seorang muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu agar ibadah dia sempurna. Gimana sih ana selama ini sholat seperti itu? Insya Allah sudah sah sholat antum. Mamanya kalau bicara menggerakkan tangan, Allahu Akbar. Ada yang menggerakkan tangan mungkin sampai ke atas, Allahu Akbar. Ada yang Allah. Sah nggak sholat dia? Sah sholat dia jamaah. Kalau bicara sah, sah sholatnya. Karena orang yang Allahu Akbar pun sah sholatnya. Tapi kita bicara kesempurnaan. Kesempurnaan itu di sini. Dengan bagaimana kita sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau orang meninggalkan rukun sholat nggak sah sholatnya. Mau sholat 60 tahun nggak sah. Salah satu rukun sholat itu tumakninah. Ketika nggak tumakninah sholatnya, mau sholat 60 tahun nggak sah. Maka antum perlu sekarang, kalau tadi bicara antum madhabnya Syafi'i, alhamdulillah antum sudah pelajari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kadangkala dalam satu masalah ada 2 pendapat, ada 3 pendapat, ada 4 pendapat kadangkala jamaah. Maka kalau bicara sholat tadi silakan antum kaji lagi. Maka nasihat ana, jangan berhenti menuntut ilmu. Kalau bicara bolehkah kita pindah-pindah madhab Ustaz? Oh kayaknya madhab ini. Jangan pindah-pindah madhab karena enaknya. Saya Ustaz kalau urusan nikah mau pakai madhabnya Imam Abu Hanifah Ustaz. Nikah janda tanpa wali Ustaz, kayaknya cocok buat saya itu Ustaz. Rusak agama ini kalau antum cari yang mudah-mudah seperti itu jemaah. Maka antum pelajari dengan benar. Ini sebagai penuntut ilmu jemaah. Tapi kalau ada orang awam itu madhabnya adalah madhab ustadz yang dia tanya. Orang awam disuruh baca, antum baca tuh kitab ini, baca kitab ini, anak baca Quran, nggak bisa ustadz. Itu dia. Gimana suruh baca-baca itu? Maka dia bertanya. Madhabnya orang awam itu bertanya, tapi jangan sembarangan bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahlat dzikir. Orang yang ahli zikir, yang ahli ilmu, yang faham, yang bertakwa kepada Allah. Apalagi kalau antum bertanya kepada Ustaz gimana sih sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ustaz akan menjelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Antum ikuti. Jadi jangan pindah-pindah madhab karena enak. Jadi kalau belajar memang dari awal itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Masalah madhab. Sebagian kalau kita bicara di Arab Saudi umpamanya, itu anak SD, SMP, SMA itu belajar madhab. Fikihnya pakai madhab apa? Hambali mereka. Mereka belajar itu. Ketika kuliah baru perbandingan madhab. Di sini dia mengkaji mana sebenarnya yang lebih kuat. Karena kita tahu madhab-madhab itu bukan agama-agama baru. Sehingga ini madhab ini ya sudah, pokoknya yang madhab Syafi'i ini yang paling benar buat dia.
Enggak, imam-imam sendiri mereka berbeda pendapat di sini. Imam Syafi'i itu muridnya siapa? Imam Malik. Imam Ahmad itu muridnya siapa? Imam Syafi'i. Kenapa guru ini beda sama murid? Muridnya beda sama gurunya, beda sama guru-gurunya juga. Karena mereka belajar. Maka bagi yang bisa belajar, belajar, tuntut ilmu. Lihat mana yang lebih kuat pendapatnya. Setelah antum dulu madhabnya Syafi'i, nggak apa-apa. Antum, oh ternyata pendapat ini kok ana lihat dalilnya lebih kuat ya. Ternyata pendapat madhab Syafi'i umpamanya ana lihat kok hadisnya kurang sahih umpamanya. Seperti itu. Seperti tayamum. Dalam madhab Syafi'i tayamum itu sampai ke siku. Dalam madhab yang lainnya tayamum itu cukup sampai pergelangan tangan. Kok bisa Ustaz ya? Di sini. Ketika antum nggak punya ilmu, antum tanya, yang kira-kira sahih hadisnya yang mana? Kemudian Ustaz menjelaskan, silahkan antum amalkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, anda suruh bagi-bagi hadiah lagi jemaah. Baik. Barakallahu fikum. Anda mau tanya, siapa nama sahabat yang ketika meninggal arsy Allah bergetar? Insyaallah. Sa'ad bin Mu'ad, Masya Allah. Fadhal Nabi. Baik, pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, tadi kita sebutkan 3 penggerak motor kita ini jamaah, Masya Allah. Yang pertama iman kepada Allah dan hari akhir dan qadha dan qadar yang lengkap. Yang kedua apa? Ancaman dan iming-iming. Iming-iming itu bahasa Indonesia? Imbalan. Bukan imbalan jamaah. Tapi apa ya? Imbalan jelas, tapi ada rayu, bukan rayuan ya. Iyalah, imbalan tadi nggak apa-apa sudah. Yang ketiga, rasa menanamkan rasa kepuasan jamaah. Makanya rasa kepuasan ini caranya dengan menuntut ilmu. Jadi Islamnya bukan ikut-ikutan, tapi Islam dengan keyakinan. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa anda sampaikan, kurang lebihnya anda mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.